Pukul setengah 12 malam, lampu kamar mulai redup. Taehyung sedang membaca buku medis dengan keadaan setengah mengantuk. Sementara Yeon berdiri depan cermin sambil mengoles lotion ke kaki jenjangnya. Ia memakai piyama sutra pendek warna merah muda yang sangat menggoda. Taehyung melirik dari balik buku. Kau tahu tidak, piyama itu sepertinya bisa membuat Seo Jin Hyung terkena serangan jantung kalau melihatnya. Yeon tersenyum nakal, justru itu tujuannya agar apa trauma dan kapok masuk kamar lagi. Taehyung menenggak heran. Kenapa kau begitu berniat menyiksa kamu sendiri? Karena apa sudah menyiksa kita duluan dengan tidak memperbolehkan adanya kegiatan produktif, padahal kita sudah menikah, balas Yeon sebal. Taehyung bernafas dalam. Aku mengerti, tapi kalau kita nekat dan ketahuan, bisa-bisa aku akan oleh Seo Jin Hyung. Dan kau pasti tahu bagian mana itu. Yeon menggoda sembari naik ke atas ranjang. Bagian mana? Kau ini memang hobi membuat orang berdosa ya, ucap Taehyung tanpa gugup. Yeon berkedip nakal, tapi Ajusi tetap mau berdosa kan? Hanya pelan-pelan saja agar ranjangnya tak menimbulkan bunyi dan membuat dapat curiga. Taehyung mulai mendekat, pelan dan berbisik. Kita harus melakukannya dengan rapi dan diam. Jangan ada suara sedikit pun, kita harus bisa mirip dengan ninja. Yeon memegang leher Taehyung di sana dan semakin mengikis jarak di antara mereka. Ninja yang produktif. Taehyung mengangguk dan tersenyum penuh dosa. Jarak mereka hanya tinggal sejengkal, namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Aku mendengar suara nafas mencurigakan, seru Seo Jin dari luar. Taehyung dan Yeon sama-sama membeku, namun sedetik kemudian Yeon langsung menarik selimut dan pura-pura tidur. Sementara Taehyung melompat ke samping, kembali mengambil buku dan membaca terbalik. Seo Jin membuka pintu perlahan, kepalanya tampak menyembul. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku sedang mengkaji anatomi tubuh manusia yang balas Taehyung dengan suara berat yang dibuat-buat. Yeon pura-pura mendengkur pelan. Kenapa lampunya redup, ranjangnya seperti bekas gempa? Dan kenapa Yeon mendengkur dengan suara palsu? Tanya Seo Jin dengan sorot curiga. Taehyung terlihat panik namun buru-buru menyembunyikannya. Efek samping obat Floyong. Sudah jam segini dan kau masih belum tidur juga? Atau jangan-jangan kau memiliki rencana untuk membangunkan putriku di tengah malam ketika aku sudah tertidur dengan lelap? Teluh Seo Jin. Kami hanya sekedar sharing tempat tidur tanpa aktivitas mencurigakan, balas Taehyung terlihat kaku. Seo Jin menengok ke arah langit-langit. Ya Tuhan, lindungi anakku dari godaan hormon tua. Apa, kalau kau tidur di tengah lagi, aku dan Ajusi akan pindah ke apartemen dengan penjagaan security yang ketat dan memblacklist namamu dari daftar orang yang bisa datang berkunjung, seru Yeon pura-pura mengigau. Kalau putriku sampai sebelum waktunya, aku akan pindah tidur di tengah secara permanen. Seo Jin balas mengancam dengan geram. Tolong jangan lakukan hal itu, Yeon, pinta Taehyung memohon. Seo Jin tak peduli, memilih berlalu dengan kaya seperti di traktor. Sama malam jangan coba-coba, ia kemudian menutup pintu kamar hingga keheningan kembali menguasai keadaan. Ajusi, sepertinya kita butuh bunker pribadi, bisik Yeon sambil tertawa tertahan. Atau kita kabur bulan madu ke kutub utara saja, siapa tahu. Seo Jin Hyung tertahan dingin, celetuk Taehyung. Mereka berdua tertawa pelan, saling pandang dan akhirnya tertidur sambil berpegangan tangan, masih dalam posisi yang super aman. Pagi yang cerah, Yeon masih memakai piyama sutra warna merah mudanya kemarin malam dan duduk di tengah ranjang seperti sedang mengumpulkan nyawa. Taehyung muncul dari dalam kamar mandi dengan wajah penuh busa cukur dan hanya memakai handuk di pinggang. Di mana aku meletakkan pisau cukurku kemarin, gumamnya kebingungan. Yeon melirik ke arahnya. Wah, Ajusi seksi sekali. Kalau begini terus, aku bisa, karena visual serunya.
Taeyong hanya menggelengkan kepala. Bisa tidak satu hari saja kau tidak bicara seperti pemain film rating 9+. Kasih datang mendekat dengan senyum. Aku hanya mengapresiasi keindahan ciptaan Tuhan. Acusi juga suamiku sendiri. Kenapa tidak boleh? Masalahnya yang mendengar nanti bukan hanya Tuhan, balas Taeyong. Pintu depan diketuk dengan cepat dan keras. Keduanya langsung menoleh dan saling menatap panik. Itu bukan apa kan? Tanya Yan dengan suara pelan dan hati-hati. Bukan, ini lebih horor, balas Taeyong tak kalah pelan. Pintu terbuka tanpa izin. Nyonya Kang menerobos masuk ke dalam seperti biasa, tampak tajam dan elegan. Dia memandangi suasana kamar dengan sesama. Apakah kamar ini mirip seperti asrama mahasiswa kakao, ucap Nyonya Kang datar dan sinis. Taeyong buru-buru mengambil tisu dan melap busa di wajahnya. Kenapa Oma langsung menerobos masuk ke dalam kamar orang lain? Oma tahu ini tidak sopan kan? Karena kalau tidak begitu kalian pasti akan menyembunyikan sesuatu kan? Contohnya piyama mini itu. Balas Nyonya Kang dengan tangan di pinggang. Selamat pagi Omoni, ini adalah piyama limited edition. Katanya bisa meredakan stres suami, sapa Yan dengan senyum. Nyonya Kang menghela nafas dalam dan menatap Taeyong. Kau ini menikah dengan seorang gadis atau malah jebakan? Dia seorang gadis, aku pastikan sudah dicek secara medis semua, balas Taeyong tanpa tegang. Acus ini memang suka lelucon medis, lucu ya, ucap Yan sok polos. Nyonya Kang bersendekat, berjalan mendekati Yan di sana. Lucu, belum pernah aku melihat ada seorang menantu yang memakai piyama seperti hendak ikut audisi girl band tengah malam. Yan tersenyum lebar. Omoni, visual itu investasi rumah tangga. Sudah Taeyong tertarik menahan tawa. Ayo kita pergi minum teh dulu daripada tensi darah Oma naik karena piyama. Ibarat seekor kucing karang yang tengah kelaparan. Kau yang berpakaian seperti itu nyaris mirip dengan songok daging yang lezat. Tapi kemudian ada kandang yang bernama Kim Sok Jin, mengurung kucing karang kelaparan ini untuk bisa memakan daging lezat tersebut, ucap Nyonya Kang. Kucing ini akan terkurung dan menunggu selama 4 tahun ke depan. Daripada seperti itu, lebih baik aku lepaskan saja ke alam bebas dan membebaskan ia memakan daging lain di luar sana, lanjutnya. Apa tidak ada istilah lain yang lebih baik dibandingkan dengan kucing garong? Sudah garong kelaparan pula, aku Taeyong dengan tatapan kosong. Tapi menurutku itu istilah yang paling cocok untuk Acusi, tangkap Yan. Yan kemudian berlari pada Nyonya Kang. Daripada melepaskannya ke alam bebas, lebih baik Omoni membantu melemparkan daging lezat tersebut ke dalam kandang. Dengan begitu, kucing karongku ini tetap bisa memakan jatah daging lezat miliknya sendiri. Lanjutnya, aku tidak bisa janji akan memberikan Omoni cucu secepatnya karena peraturan yang sudah aku buat. Tapi aku janji akan memberikan servis terbaik untuk suamiku sebagai seorang istri yang bisa diandalkan, ucap Yan dengan senyum lebar. Mendengar hal itu, Taeyong hanya bisa tepuk jidat.